jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh yeah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini iman kami Tuhan, kami mau percaya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Tuhan, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Oktober 2023,
pukul 18.00 WIB. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, salam sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Untuk mengembangkan potensi minat bakat anak muda Kristus dalam dunia musik gereja, maka akan diadakan lomba band rohani bagi anak muda Kristen di Kota Ambon. Pendaftaran kasih diperpanjang sampai dengan hari Rabu 25 Oktober 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelaksana dengan alamat Sekretariat belakang Gedung Balileo, Okumene, Ambon. Penerimaan kolekta Minggu 8 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp17.780.000. Syukur sebesar Rp5.205.000. Persepuluhan sebesar Rp1.212.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.026.000. Penerimaan kolekta Minggu 8 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.483.900. Syukur sebesar Rp678.000. Persepuluhan sebesar Rp1.715.000. Sarana fisik sebesar Rp434.000 dan sanda sebesar Rp203.000. Kebaktian Minggu 15 Oktober 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya S. Pesiwarisa. Takhta kebaktian dipergunakan adalah takhta kebaktian minggu ketiga. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari Matius 6 ayat 25 berakhir pada ayatnya yang ke-34. Yang mengisi pujian kebaktian ini Chelsea Dirks dan ukulele Sangkar Kalawai Nalawone dari Jemaat Soli. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 22 Oktober 2023 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, dimohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kebaktian ini. Shalom. Ambon 15 Oktober 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta Jen Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MMC Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Mari semua, mari sembah Tuhan.
Mari saudara-saudari jemaat, ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Dengan penuh sukacita kita menyatakan mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku Tuhan.
Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku sucikan menurut kasih setia-Mu. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena masalah kemuliaan. Raja surgawi, Allah yang maha kuasa. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-25 berakhir pada ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-25 berakhir pada ayat yang ke-34. Jika kita sudah selesai dengan membacakan firman Tuhan, secara aklamasi kita akan menyanyi bersama haleluya, haleluya, haleluya. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dengan judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun
aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi dalam mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yang paling berbahagia adalah kita semua yang duduk mendengar firman ini, serta kita hayati, amalkan, sekaligus melaksanakan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Shalom. Kita membaca bagian bacaan Alkitab hari ini, nats bacaan tentang hal kekhawatiran. Berharap Bapak Ibu tidak sementara khawatir ya. Atau kalau saya mau mengakui bahwa sementara khawatir, saya ada dalam beban-beban hidup yang berat, memikirkan sesuatu yang akan terjadi di hari esok, dan itu membuat stres, mendatangkan tekanan pada psikis. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, beta melihat kondisi alam kita beberapa waktu ini yang sungguh luar biasa. Katong seng hanya panas, terik, tapi juga katong mendapatkan hujan. Dari kemarin, bahkan dari malam sampai dengan tadi, kita mendapatkan keadaan cuaca yang mendung dan hujan yang turun pagi tadi cukup banyak. Beta mau melihat ini dari sisi iman, dan beta mau mengajak Bapak Ibu untuk memahaminya dan melihatnya sebagai wujud dari pemeliharaan Tuhan. Mengapa beta mau mengajak Bapak Ibu demikian? Walaupun memang orang akan menjawab ini adalah akibat perubahan iklim. Sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami peningkatan suhu panas bumi dan kekeringan. Pemanasan global yang kemudian memberi dampak. Memang betul. Dan pada beberapa wilayah, saudara-saudara kita di Indonesia, di beberapa wilayah ada yang kemudian mulai mengeluh karena musim panas yang panjang dan terjadi kekeringan di mana-mana. Seorang teman pendeta punya teman lagi di wilayah Rio kesana-kesana, dia bilang memang ya kondisi panas dan dia bersyukur datang di Ambon nih ternyata dapat hujan. Kemarin beta dari SBB dan dalam perjalanan beta melihat area-area lahan yang luas, pohon-pohon yang biasa katong jumpai, pohon yang sudah besar ternyata sudah kering terbakar. Apa akibatnya? Ternyata panas di SBB cukup tinggi, hampir yang pernah ada hujan. Mas saudara di Piru bilang, kalau sampai hujan di Seram nih nanti tunggu Ambon bagaimana banjir dulu apa baru kemudian katong dapat hujan. Tapi beberapa bulan nih katong sen dapat hujan.
Karena itu kalau ada orang yang kemudian jalan melintasi wilayah Seram bagian barat dari Waipirit masuk Kapiru, lalu merokok, buang puntung rokok, maka terjadi kebakaran-kebakaran hutan di wilayah SBB. Ini cukup mengkhawatirkan. Bahkan satu wilayah yang biasa kalau mungkin ada Bapak Ibu sini orang Seram, orang Piru, kalau mau pergi ke arah Taniwel itu wilayah yang katong lihat sepanjang mata memandang itu hijau, tapi sudah bakar habis. Tempat-tempat untuk memberi rasa nyaman dan sejuk yang ada lain. Sumber-sumber air bahkan dianggap mulai menipis, kering. Dan itu membuat mereka kesulitan, apalagi bagi para petani. Ketika melihat kondisi wilayah saudara-saudara kita di Seram demikian, dan menemukan bahwa beta dan Bapak Ibu tinggal di Ambon, katompu musim ini ada ujang, ada panas, maka beta mesti bilang Tuhan sungguh baik. Antua memberikan keadaan yang baik, cuaca yang baik, menopang katompu hidup. Dan karena itu bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita adalah wujud iman kita kepada Tuhan pemelihara itu. Tetapi itu yang cukup Bapak Ibu. Nats Alkitab hari ini sekaligus mengingatkan beta dan Bapak Ibu untuk kemudian jangan khawatir. Atau kemudian mesti bertanya pada diri sendiri, kalau semua keadaan ini baik for ketong, mengapa ketong harus khawatir? Mungkin saudara yang ada tinggal di wilayah Kudamati ke atas, yang susah air, yang mesti beli air, satu minggu mesti beli 250.000 atau bahkan 500.000 dari tangki yang penyedia air. Di musim yang seperti ini menolong, paling tidak pendapatan yang terlalu besar, pengeluaran yang banyak. Bagi saudara yang bertanam di atas, di wilayah Kudamati ke atas lain, dia menganggap dia perlu siram. Karena hujan turun dan itu menolong, tanaman-tanaman menjadi baik. Sekali lagi, bahwa semua hal yang Tuhan sediakan, itu pasti baik dan yang kita alami sekarang pertanda bahwa Tuhan memelihara kita. Tetapi tentunya, pemeliharaan Tuhan ini tidak ditunjukkan oleh Tuhan hanya dalam karyanya yang aktif semata dari pihaknya. Bahwa ia bilang, lihatlah burung di udara dan bunga bakung. Mereka seng cari seng kemudian bersusah-susah, tapi Tuhan kasih makan. Bunga bakung itu mendapatkan warna yang indah. Tapi pertanyaannya, apakah benar burung tinggal duduk di pohon lalu Tuhan datang bawa biji-bijian masuk ke dalam mulut? Seng. Atau bunga bakung tinggal di tanah begitu saja lah tiba-tiba dia bunga berwarna-warni setiap kelopaknya? Tidak. Atau burung yang kemudian makan pisang dan buah-buahan cuma duduk saja di dahan pohon dan pisang buah-buahan itu datang padanya? Tidak juga. Pemeliharaan Tuhan membutuhkan karya manusia yang aktif, proaktif bekerja. Sehingga ketika bicara jangan khawatir, itu bukan berarti bahwa manusia senang-senang saja, santai-santai saja. Tidak. Tuhan juga membutuhkan sikap proaktif kita untuk berkarya. Tuhan membutuhkan kita bergantung padanya sebagai Allah pemelihara. Tetapi juga Tuhan menginginkan kita bekerja dengan sepenuh hati. Karena pemeliharaan Allah itu yang kita yakini membuat kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bilang Allah pemelihara, kita harus kemudian menghubungkannya dengan Allah pencipta. Dan karena itu sebagai Allah pencipta, Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan tanggung jawabnya sebagai pencipta dan kita merasakan pemeliharaannya.
Itu beda dengan pembuat jam tangan. Kalian tahu pembuat jam tangan itu dia membuat sistem jam tangan ini, kemudian hidup dan bekerja, kalian bisa lihat jam. Tetapi apakah pembuat jam tangan itu bisa pastikan jam ini tidak pernah mati? Dia bisa pastikan jam ini tidak pernah rusak. Bahwa setelah dia menciptakan jam tangan, dia lepas tangan juga. Jam itu bekerja sendiri, tapi tidak untuk Tuhan. Ketika dia menciptakan kita, dia tinggal dalam kita dan dia bersama-sama dengan kita menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Karena itulah Beta dan Bapak Ibu punya muka sama, imago Dei, untuk menyatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan peduli dengan kita. Karena itu kenapa kita mesti khawatir. Kalau Bapak Ibu sering menyanyikan lagu Allah Peduli, Beta rasa lagu itu bukan hanya sekedar untuk ya lagu rohani ada di tengah-tengah kita, membangkitkan emosi iman kita, tetapi Beta lagi mau melihat lagu itu juga menjadi lagu yang menyembuhkan, memulihkan kita yang hidup di dalam kekhawatiran. Kita ajak Bapak Ibu menyanyi lagu ini, akan membagian referensi Om KC kalau bisa, supaya jangan terlalu panjang. Kalau katong ada yang datang saat ini, ada dengan beban-beban yang berat, katong memaknai pemeliharaan Allah, katong meyakini Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Coba katong menyanyi lagu ini, meresapinya setiap kata dan meyakini bahwa Tuhan peduli. Kau datang sambil Om Kas siapkan akan pemusik dan katong ini Beta bilang saja, kalau ada yang pembeban di kerja, tempat kerja akan belum selesai, ada masalah-masalah dengan suami, dengan istri, ada masalah-masalah di kampus, menyanyi lagu ini lalu coba menjadikannya sebagai energi positif, meringankan Bapak Ibu pun beban-beban yang ada pada diri. Di antara kita yang sudah mulai merasakan, tapi mungkin ada yang belum terlalu rasa. Bapak Ibu, untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus mengakui bahwa kekhawatiran itu tidak produktif, tidak bermanfaat. MacArthur mengatakan, kamu mungkin dapat khawatir untuk kematian pada dirimu, tapi bukan untuk kehidupanmu. Seorang dokter namanya Charles Mayo menulis bahwa dampak kekhawatiran atau kecemasan sangat besar terjadi pada kerja jantung dan seluruh sistem saraf. Karena itu dia bilang, dengan pekerjaannya sebagai dokter, saya tidak pernah bertemu dengan manusia atau mengetahui manusia yang meninggal karena kerja berlebihan. Tapi yang saya tahu, orang yang meninggal itu berapa banyak kekhawatiran yang telah menyebabkan kematiannya. Bapak Ibu, WHO catatan tahun 2022 mengatakan depresi dan kecemasan mengalami peningkatan 25% di dunia dan masih banyak yang belum terungkap. Dan itu ada pada kelompok usia 15 tahun yang masih produktif sampai 64 tahun. Bahwa COVID itu menyebabkan masalah gangguan mental cukup banyak.
Orang mengalami depresi, mengalami kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, sehingga depresi dan kemudian mengalami gangguan jiwa. Dan itu mengalami peningkatan. Bahkan sebagian orang bunuh diri karena tidak mampu mengatasi kecemasannya. Itu pertanda Bapak Ibu. Kalau sampai saat ini situasi ini terus meningkat, data ini meningkat, ada di sekitar katong, bahwa katong hidup di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak mudah, dan semua orang bisa memberi respon secara baik pada keadaan hidupnya dengan sehat secara mental. Beta dan Bapak Ibu kalau berjalan dalam kota ini saja, sampai tahun ini, berapa banyak orang sakit jiwa yang katong sudah dapatkan. Belakangan nih banyak orang sakit jiwa yang katong dapat di emper-emperan jalan, di trotoar-trotoar. Dulu yang sebanyak itu. Ada yang kemudian bilang, macam orang gila tambah banyak dalam kota Ambon kah? Kalau orang gila, atau maaf itu kasar kita bilang, orang yang mengalami gangguan jiwa bertambah. Nanti kok orang bilang faktor genetik adalah dan macam-macam. Tetapi bahwa kemudian itu berpengaruh, bertambah faktor genetik itu karena pengaruh-pengaruh yang lain, faktor-faktor penyebab yang lain. Maka kesehatan mental menjadi masalah bagi masyarakat saat ini. Kalau tidak mengatasi kekhawatiran, kecemasan bagi setiap orang, maka dia akan mengalami kondisi fisik, kondisi kesehatan yang lebih buruk. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, tidak ada manfaat untuk kemudian kita khawatir terhadap segala kehidupan kita. Karena siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di ayat 27 bilang demikian. Katong khawatir, katong cemas. Beta dan Bapak Ibu bisa tambah katong pun napas sampai hari esok? Saya bisa. Katong khawatir, katong cemas. Katong bisa pastikan katong umur panjang sampai tahun depan tambah setahun usia? Saya ada yang bisa pastikan. Kalau begitu, kenapa katong mesti khawatir? Kenapa katong mesti cemas? Itu kata MacArthur juga. Sing ada guna, sing bermanfaat. Dia kemudian akan mempengaruhi seluruh keadaan kita. Karena itu yang berikut, memang ini mestinya butuh orang yang profesional. Tapi beta rasa katong bisa melakukannya sesaat di dalam gedung gereja ini. Saya semua pembeban, semua yang datang nih sepertinya orang-orang yang lagi senang-senang saja, tapi apakah betul juga? Beta mengajak Bapak Ibu untuk kemudian duduk di kursi dengan sedikit tegak, ya, jangan tidur. Toh? Kalau tidur nih bisa saya tandanya Bapak Ibu nih pemasalah terlalu berat, saya bisa tidur di rumah. Karena orang yang kemudian cemas itu susah tidur juga. Dia kalau datang sini dapat udara sejuk, nyanyian bagus, lata tidur, berarti tempat ini menjadi kesempatan baginya untuk melegakan seluruh tekanan pada dirinya. Oke. Tetapi mari katong butuh relaksasi, dan ini relaksasi iman menurut beta. Duduk dan tegap, dan kemudian kalau Bapak Ibu merasa itu ada beban berat di Bapak Ibu punya dada, tariklah napas yang dalam dan hembuskanlah. Tarik napas yang dalam dan hembuskanlah perlahan. Tarik napas yang dalam, hembuskanlah perlahan, dan katakanlah, Tuhan tolong beta. Kalau beban itu ada berat di Bapak Ibu pun dada. Lakukan itu beberapa saat ini. Supaya Bapak Ibu datang di gereja, dengar firman Tuhan, pulang jos yang bersungut Ibu Pendeta tadi bicara hal yang sama. Beta biasa dengar. Tapi Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu mendapatkan kelegaan. Karena memang di sini Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Menemukan kekuatan baru pada keadaan-keadaan hidup yang Bapak Ibu alami. Berusahalah
Bapak Ibu tarik napas yang dalam dan hembuskanlah perlahan. Tarik napas yang dalam dan hembuskanlah perlahan. Katakanlah, Tuhan tolong beta. Kita membutuhkan relaksasi pada tubuh kita sambil mengatakan sesuatu yang positif sebagai energi bagi kita. Kalau baca-baca buku kesehatan, katong butuh supaya sistem saraf-saraf kita itu kemudian bisa terkontrol dengan baik. Dan ada sistem saraf tertentu, dokter saraf lebih paham. Beta hanya baca saja. Dan beta tahu bahwa coba beta tarik napas, beta hembuskan, beta rasa kayak ada plong begitu beta pun dada. Beta tarik napas dan beta kemudian melepaskan, beta merasa kayak beta lebih rileks. Dan katong butuh itu. Supaya katong pun ketegangan karena beban-beban itu pun berkurang. Termasuk yang tegang datang di gereja. Karena kalau tegang datang di gereja itu datang dengan berbagai kepentingan diri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan ini karena kita tahu bahwa kecemasan itu tidak memberi manfaat apapun kepada kita. Dan Tuhan mengatakan itu kepada kita dalam nasihatnya. Hal yang berikut, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Bagaimana kita mengatasi kecemasan atau overthinking? Berpikir yang lebih. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang bernilai. Katong yang bisa dinilai dengan kekayaan materi. Katong yang bisa dinilai karena katong punya sesuatu yang lebih dan orang lain punya. Dan karena itu katong lebih bernilai dari orang itu. Semua tahu itu juga ya. Katong yang bisa dinilai karena katong punya jabatan posisi tertentu. Toh ketika kematian datang semua sama. Mati masuk dalam peti. Mati masuk dalam kubur. Yang ada yang kemudian karena dia punya kekayaan dan jabatan, dia yang kubur dalam tanah. Dia kubur kemudian di antara tanah dan langit. Yang ada, semua masuk dalam tanah. Dan dalam kematian bentuk apapun, Bapak Ibu, bencana alam, katong pun bagian-bagian tubuh ini terlepas satu persatu, tapi karena katong bernilai, itu dimasukkan ke tempat yang layak. Tidak sama seperti binatang yang kemudian langsung dikuburkan. Dan waktu itu orang yang lihat, ini bencana dia mati adalah dia pejabat dan sebagainya. Tetapi kemudian dimasukkan ke tempat yang layak dan dikuburkan. Karena kita bernilai, kita memiliki nilai. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini bernilai dengan mengatakan, kalau burung dengan bunga bakung Tuhan bisa bikin begitu. Apalagi manusia. Di dalam pemeliharaannya, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memberi penghargaan kepada manusia lebih daripada makhluk yang lain. Kalau makhluk hidup yang lain Tuhan bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan, apalagi beta dan Bapak Ibu. Tuhan pasti sediakan. Cuma memang sekarang kadang-kadang orang menganggap nilai itu seseorang diukur dari sesuatu yang sebenarnya bersifat sementara tadi. Kekayaan, uang, materi, jabatan. Ya sudah kalau saya semua pun jabatan, pekerjaan. Kalau ale kerja di ini biasanya akan di dalam pengelompokan percakapan dalam masyarakat, percakapan-percakapan liar yang kemudian dia kasih kelompok. Kayaknya kalau kerja yang ada ruangan ber-AC itu lebih bernilai, kayaknya pun kelas. Tapi kalau kerja yang mesti tada panas, tada ujang, biasa-biasa saja. Karena itu pun berdampak pada pelayanan publik. Kalau datang dengan pakaian neces, dengan sepatu yang muka tajam, pelayanannya baik. Tapi kalau datang berani kemudian celana pendek, sandal, orang sembareke. Manusia dianggap bernilai
dan diukur pada sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Sesuatu yang cuma menempel pada dirinya. Akibatnya, memang katong terus hidup dalam kekhawatiran. Karena keadaan sosial kita, keadaan bersama kita, ikut mempengaruhi cara kita memandang hidup ini. Tetapi kalau kehidupan sosial kita, semuanya dilihat berdasarkan fungsi, dan karena itu ditingkatkanlah fungsi itu, bukan berdasarkan sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi karena semua orang berfungsi punya daya guna, dan karena itu penghargaan diberikan, maka masyarakat yang sehat, komunitas hidup yang baik, yang membuat orang pun kemudian cara berpikir pun tidak terus-menerus dalam kecemasan, akan bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau masyarakat kita terbiasa membangun percakapan, membangun pemikiran kita dan berlangsung dalam dialog kita sehari-hari, ini kalau kerja boleh, kerja di sini boleh, ditambah yang ini boleh, yang ada AC, kuli putih, lalu kemudian uang, kemudian ale dapat, itu baik. Tapi kalau ale kerja, kemudian ale musikas keluar keringat, setengah mati dalam panas, akhirnya termasuk orang-orang yang kemudian menganggap beta mau jadi petani, beta sekolah pertanian, tapi beta saya mau jadi petani yang cangkol tanah. Tapi beta jadi petani kalau bisa, baiklah kalau dia kemudian jadi petani profesional dan sasaran pendidikannya adalah mengembangkan pertanian di desa-desa di mana dia tinggal. Tapi kalau kemudian orientasinya saya beta tes CPNS, lalu kemudian beta duduk di situ saja, di kantor, dan semua ilmu yang dia kembangkan, saya kembali lagi, karena dia pun tanpa perkembangkan dia punya wilayah, tempat di mana dia hidup. Beta rasa kalau soal ini Bapak Ibu pasti lebih tahu juga dari beta. Tapi beta mendapatkan banyak teman-teman yang kalau sudah datang di kota, katong tugas di jemaat-jemaat yang jauh dan katong menemukan, teman-teman kalau datang di kota, dong susah mobile biar datang kuliah di fakultas pertanian, fakultas peternakan, dong saya balik di kampung. Sayang. Atau bahkan yang kemudian di kota kuliah pada spesifikasi itu, dong kemudian juga memilih pada situasi tempat-tempat pekerjaan yang nyaman pada dirinya. Dan akhirnya orang selalu khawatir kalau saya dapat kerja, tes CPNS, saya lolos. Orang khawatir. Manangis sih. Orang kalau kemudian tes P3K yang lolos, orang manangis sih. Dia khawatir di sini dalam masa depan saya dapat kerja leh. Apa benar pemeliharaan Tuhan hanya ketika kamu dapat pekerjaan itu? Tidak juga. Kata membatasi karya pemeliharaan Tuhan dalam kata pun cara berpikir pada yang sifatnya hanya menempel dalam diri kita. Pada diri kita. Kata membatasi pemeliharaan Tuhan yang nyata pada kita dengan cara berpikir kita yang hanya bersifat materi dan yang lain-lain itu. Padahal Tuhan mau bilang, katong bernilai lebih daripada binatang. Karena kalau binatang saja bisa Tuhan pelihara, apalagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, pemeliharaan Tuhan, beta menemukannya soal nilai, pemeliharaan dan nilai, beta menemukannya dalam satu cerita. Beta rasa mungkin Bapak Ibu ada yang juga membaca kemarin di medsos, Facebook, tentang Michael Jordan. Menarik cerita tentang dirinya. Jadi sebagai seorang pemain basket, atlet yang termahal, bagaimana kehidupan masa lalu Michael Jordan? Dia lahir tahun 63 di daerah yang miskin Brooklyn, New York, memiliki 4 orang bersaudara. Kehidupan keluarga mereka sangat miskin. Ayahnya dengan pekerjaan semeraut, kadang-kadang pun uang sen cukup untuk penuhi dompung kebutuhan hidup. Tidak hanya miskin, tapi karena orang berkulit hitam, Michael Jordan dan keluarganya kadang mengalami diskriminasi. Dia hampir sempurna pengharapan untuk masa depan yang baik. Suatu ketika, saat dia berusia 13 tahun,
Dia pun ayah pulang dari tanpa kerja dan memberikan dia sehelai pakaian bekas. Katanya kepada Michael Jordan, menurutmu berapa nilai pakaian ini? Jordan menjawab, mungkin $1. Lalu dia pun papa bilang, bisakah dijual dengan harga $2? Dan kalau kamu berhasil menjual dengan harga $2, kamu bisa membantu ayah dan ibumu. Jordan mengangguk. Dia mencobanya, tapi dia belum yakin dia bisa berhasil. Lalu dia dengan hati-hati mencuci pakaian bekas itu supaya dia bisa cuci bawa jual pakaian yang bersih. Yang ada setrika, dia pakai sikat saja, taruh pakaian di papan yang rata, lalu dia sikat lagi pakaian itu dengan sikat kering supaya pakaian itu kemudian licin. Dia bawa ke stasiun bawah tanah yang ramai dan dia menawarkan hampir sekitar 6 jam. Baru kemudian pakaian itu terjual dengan dia membawa pulang $2. Besoknya ayahnya membawa pulang 1 pakaian bekas lagi dan bilang, bisakah kamu menjual pakaian bekas ini dengan harga $20? Jordan bilang, bagaimana mungkin? Pakaian ini paling tinggi nilainya hanya $2. Tapi ayahnya bilang, mengapa kamu tidak mencoba? Dan dia mendapatkan satu ide untuk kemudian meningkatkan nilai dari pakaian itu. Dia minta sepupunya yang sementara belajar melukis untuk menggambarkan Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu dia berusaha menjualnya di salah satu sekolah anak-anak orang kaya. Tak lama seorang pengurus rumah tangga yang menjemput tuan kecilnya melihat pakaian itu dan membeli. Anak kecil yang lihat pakaian itu senang. Karena melihat tuan kecil senang, lalu penjaga anak kecil ini tambah lagi $5. Sehingga pakaian itu menjadi harganya $25. Jordan menjadi senang, membawa pulang $25 kepada ayahnya. Sampai di rumah, ayahnya senang, tapi dia juga membawa pulang 1 pakaian bekas dan dia meminta Jordan untuk menjual dengan harga $200. Dia kaget, bagaimana bisa dia menjual pakaian bekas dengan harga $200? Jordan mulai berpikir dan tiba-tiba dia mendengarkan satu informasi bahwa 2 bulan kemudian seorang aktris film populer, Charlie Angels, akan datang ke wilayah tempat di mana dia tinggal. Dia bilang dia mesti dapat tanda tangan Charlie Angels. Dan walaupun penjagaan ketat, dia berusaha untuk menerobos. Ya, orang-orang barat memberi penghargaan apalagi pada anak-anak. Dan mereka ketika melihat dia datang, mereka kemudian begitu senang dan terbuka untuk menerimanya, langsung memberi tanda tangan pada baju bekasnya. Michael Jordan kemudian menjual baju kaos itu dengan harga $200 sambil bilang, ini ditandatangani oleh Miss Farah Faket. Dan kemudian seorang pengusaha membelinya dengan harga $1.200. Sampai di rumah dia bawa pulang uang, ayahnya menangis. Ayah bilang, tidak pernah aku membayangkan engkau bisa berhasil melakukannya. Sungguh engkau hebat. Malam waktu mau tidur, ayah ajak tidur sama-sama. Cerita ini menarik dengan kemudian menggambarkan papa dan anak tidur sama-sama, kaki mereka saling bertemu. Kadang-kadang katong tidur sendiri-sendiri. Kita merasa cerita ini memberi penguatan lain. Dan 2 kaki saling bertemu, pasti ada maknanya. Entah memberi kehangatan, tetapi membuat Jordan merasa betul-betul ayahnya menjadi sombar yang memberi kekuatan kepadanya. Dan ayahnya bertanya kepadanya, anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian yang sudah kau lakukan, apa yang engkau berhasil pahami? Jordan menjawab, selama kita mau berpikir dengan otak, pasti ada caranya. Bapaknya bilang, iya benar, tapi bukan itu saja maksud ayah.
Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya, apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit lebih gelap dan lebih miskin, tapi apa bedanya dengan yang lain? Tergantung bagaimana kita mengupayakan hidup kita menjadi bernilai bagi orang lain. Dan kita mendayagunakan semua keadaan kita yang ada pada diri kita, potensi kita, untuk menjadikan diri kita bernilai. Karena memang Tuhan telah memberi keberadaan kita sebagai makhluk yang bernilai. Kenapa kita harus kemudian membuat nilai kita menjadi turun? Karena sesuatu yang sifatnya sementara. Jagalah nilai diri kita, sehingga kita tidak kerja dengan yang betul, katon juga kerja kemudian dengan sungguh-sungguh, katon kemudian tidak orientasi macam-macam dan berdampak macam-macam pada hidup bersama, tapi katon tahu bahwa katon kerja ini menjadi berkat pada banyak orang. Dan termasuk katon kerja dengan bernilai, katon menghargai orang lain. Dan pelayanan saya pilih-pilih kasih, bukan pelayanan dalam gereja sah, tapi semua pelayanan publik, beta dan Bapak Ibu. Supaya jangan ada orang yang datang lalu bilang perkatong, ayo Tuhan katong hati lala, masuk di rumah sakit, masuk di kantor, masuk di bank, masuk kantor pos, masuk di sana dan sini, katong menemukan orang-orang punya muka yang tak bersahabat. Karena menganggap kita siapa, katong bukan siapa-siapa. Tapi karena katong bernilai, semua orang pantas untuk kemudian melayani kita, mengasihi kita. Dan karena dia juga bernilai, dia menjadikan kita sama dengan dirinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama sebagai orang percaya kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Maria, yang mudah-mudahan disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit untuk mati, naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kosong, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari disilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari ukulele Sanggar Kalawai Nelawana.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sambil memberikan persembahan melakukan PKJ nomor 147 dan 148 bait 1 dan seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapaplah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapaplah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Makasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa
kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Di minggu ketiga di sore hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu telah memberikan tanda-tanda ungkapan syukur kami, baik ya secara pribadi maupun dari tiap-tiap pergumulan rumah tangga kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan ajarilah kami ya Tuhan Yesus, bukan saja uang yang kami berikan, tapi seluruh kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian Chelsea Adils. Selamat malam semuanya, kiranya lagu yang beta bawakan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dalam proses pergumulan. Jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan memuji memuliakan namanya, karena Yesus itu baik. Yesus,
memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita berdoa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami dan kita akan menyanyikan bagian doksologinya. Kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang setia, mengasihi kami, memelihara kami. Kami sampai ada di waktu ini hanya karena kemurahan Tuhan. Jika kami melihat keberadaan hidup kami yang tidak taat dan setia kepadamu, kami tidak layak untuk mendapatkan kasih daripadamu Tuhan. Tapi Engkau sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah menghitung pelanggaran kami. Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan tetap tinggal bersama kami. Tuhan ada dalam hidup kami dan karena itu Tuhan memelihara kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk pertambahan usia kelahiran pernikahan yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan kami secara pribadi, tapi juga berkat-berkat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami hingga persekutuan kami. Terima kasih karena kami tetap hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Situasi-situasi hidup bersama yang terjadi di tempat-tempat lain dalam ketegangan-ketegangan politik, bahkan dalam peperangan, Tuhan tetap menjaga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Ketika ada banyak keluarga yang konflik hingga bercerai karena persoalan kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, persoalan-persoalan ekonomi, masalah-masalah sosial, hingga hukum. Terima kasih karena Tuhan tetap mengutuhkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan tetap menjaga setiap kami secara pribadi, dari yang ada dalam kandungan ibu hingga kami yang sudah beruban putih. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami, bergantung penuh hanya kepadamu Tuhan Allah. Memasuki usul baru, tetaplah setia menjadi pemelihara kami Tuhan. Apapun yang kami alami, kami yakin Tuhan peduli. Perjalanan kami tidak hanya baik, tapi juga penuh dengan kesusahan. Kami mau terus beriman. Di dalam pemeliharaan Tuhan, tidak ada kebinasaan. Karena Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang buruk bagi kami. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan menolong kami untuk memaknai setiap langkah hidup yang kami tapaki. Dan karena itu pula, kami tahu bagaimana bersikap sebagai orang beriman yang telah mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kami mengasihi orang lain, kami mengasihi keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Kami menjadi keluarga yang takut Tuhan. Supaya kalau ada persoalan-persoalan dalam keluarga, kami tidak cemas, kami tidak khawatir. Yang membuat kami berselisih paham, yang membuat kami bertengkar, yang membuat kami tidak bisa satu pendapat. Tuhan menolong kami. Ya Tuhan Allah kami, berkati kami semua yang hadir beribadah malam ini. Jika kami datang sebagai satu keluarga, diberkatilah. Jika kami datang sebagai ibu dan anak, diberkatilah. Papa dan anak diberkatilah, papa dan mama diberkatilah. Dan jika anggota-anggota keluarga kami yang lain tidak sempat datang beribadah bersama kami, tetap berkati kami dalam keutuhan. Tuhan memelihara hidup kami. Dan peliharalah persekutuan kami, gereja yang punya Tuhan ini, Gereja Protestan Maluku. Peliharalah jemaat-jemaat dan klasis kota yang bertanggung jawab untuk mengatur seluruh pelayanan di gereja ini, dipelihara oleh Tuhan. Para pimpinan klasis, khususnya pimpinan klasis kota, Tuhan pulihkan di dalam kuasa Tuhan Allah, supaya tetap bisa melaksanakan tugas dalam pertolongan Tuhan dengan tubuh yang baik. Bapak Pendeta Nikruto Malesi, diberkatilah Bapak Sekla dalam tanggung jawab mendampingi dan menopang seluruh pekerjaan pelayanan yang ada dengan tanggung jawab yang mesti dilakukan ketika pimpinan klasis yang sakit. Tuhan tetap menguatkan, bahkan semua majelis pekerja klasis dan semua staf di klasis diberkati. Juga semua kami dalam tanggung jawab mengatur
mengorganisir, menata pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Kami paham sungguh bagaimana bekerja bersama dan semua pekerjaan yang kami lakukan untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi umat Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Diberkatilah Om K bersama teman-teman, diberkatilah Ian bersama teman-teman, diberkatilah Tua Gama, diberkatilah semua teman-teman pelayan kolektan. Tuhan memberkati semua orang dengan tugas-tugas untuk melayani di Maranatha. Ya Tuhan Allah kami berdoa. Tuhan memberkati gereja ini dalam tanggung jawab untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan. Bekerja dengan takut akan Tuhan. Melakukan pelayanan yang terus menumbuhkan spiritualitas iman umat. Tuhan memberkati sinode, Tuhan memberkati semua klasis dan jemaat. Persiapan MPL diberkati oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah kami berdoa, kami mengharapkan situasi yang aman, pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kami, supaya kondisi di negara-negara lain yang bisa saja berdampak pada negara kami mohon perlindungan Tuhan, karena kami menyadari bagaimana hidup mesti berlangsung dalam hikmat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mampu menjaga keamanan dan kedamaian. Begitu juga pula dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Kami semakin memahami konflik-konflik yang ada dan tidak memicu kami, memprovokasi kehidupan beragama kami untuk saling menyakiti satu sama lain. Bijaksanakanlah pemerintah kami, semua orang yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan adil dan benar. Kami sementara mempersiapkan diri untuk masuk pemilihan umum. Kami mengharapkan suasana yang kondusif dan itu terjadi juga karena perlindungan Tuhan bagi kami. Kami teringat pada saudara-saudara kami, janda duda yatim piatu, yang ada di penjara, yang disabilitas, yang HIV, yang ada di rumah sakit karena sakit. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka. Biarlah mereka menemukan pemeliharaan Tuhan dan mereka tetap memahami mereka manusia yang bernilai karena Tuhan bersama dengan mereka. Kepadamu saja Tuhan Allah kami berdoa dan berserah. Kami yakin Tuhan tetap mencukupkan kami dengan semua yang kami butuhkan karena Engkau Allah yang peduli. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Penyelamat kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Dan mengakhiri doa ini, kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di sorga. Maka pada hari ini, makan kami cukupnya. Dan ampunlah kami, kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. PKJ 235 kita nyanyikan. Janganlah takut karena Aku sertamu, janganlah bimbang karena Aku Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan Ku menolongmu. Aku mengegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, yang membawa kemenangan. Telah Ku ambil dari ujung dunia, Kau yang Ku panggil di penjuru dunia. Ucap
jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pemutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom.